Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian, mahasiswa STIMI Karisma Makassar, program Sarjana Sistem Informasi. Kita ketemu lagi, alhamdulillah, siang ini. Tadi pagi kita udah ketemu, kita membahas tentang membangun web services. Kita pakai Node.js dan framework HAPI, ya, membangun API dengan framework HAPI pada Node.js. Dan siang ini kita lanjutkan. Kalau tadi pagi itu contoh sederhana bagaimana kita membuat API, membuat service ya dengan rute sederhana, ya, menggunakan root sederhana. Jadi yang pertama yang kalian perhatikan adalah pertama inisialisasi package-nya, inisialisasi aplikasinya. Ini yang saya contohkan tadi ya, sehingga kita punya package, kita punya file bernama package JSON. Ya, ini formatnya JSON. JSON itu JavaScript Object Notation. Ya, ini formatnya JSON yang berisi metadata dari kita punya aplikasi. Jadi data-data yang terkait dengan aplikasi kita yang akan dibaca oleh entah itu server, entah itu apalagi compiler, interpreter dan sebagainya, termasuk editor ini ya, Visual Code itu merujuk pada package JSON. Jadi dia tahu yang mana filenya, mana modulnya, mana scriptnya dan sebagainya, itu semuanya tercatat pada package JSON. Jadi ini kita lakukan dengan perintah init di awal, ya, di awal setelah kita menentukan folder project. Nah, kemudian saya tunjukkan bagaimana kita membangun layanan servernya. Ya, layanan servernya seperti ini. Kita menggunakan HAPI, ya. Saya lupa itu HAPI. HAPI. Tidak ada penjelasan apa itu hanya, tapi API-nya itu kan dari API. API, Application Programming Interface, ya, sudah pernah saya jelaskan tentang web services. Dan kenapa kita membangun aplikasi berbasis web services, ya, mengikuti arsitektur SOA, apalagi Service Oriented Architecture. Jadi kalau kita membangunnya menggunakan Service Oriented Architecture, maka kita bisa membangun service-service itu tanpa mengganggu service lain yang sudah jalan. Ya, itu kemudian aplikasi bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan, tinggal menambah service apa yang kita perlukan. Ingat, catat ya, menambah service apa yang kita perlukan. Jadi nanti struktur folder juga harus kita atur supaya service-nya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang saya mau tunjukkan dulu. Kemudian saya juga sudah tunjukkan tentang bagaimana kita membangun root, path ya, query, ya, struktur query. Jadi root ini akan dipakai oleh klien ketika melakukan query. Misalnya kalau saya jalankan saya menyediakan get, ya, metodenya saya menyediakan akses terhadap root, ya, kemudian metodenya get, maka klien bisa mengaksesnya dengan ini adalah nama host, ya, ini adalah nama host, kemudian slash adalah root, gitu. Jadi karena saya sudah menyediakan servisnya seperti ini, ya, maka ketika klien melakukan request terhadap server dengan nama server kemudian nomor port, ingat nomor port mau pakai 5.000 silakan, mau pakai saya pakai 5.500, bebas saja sih sebenarnya sepanjang tidak bertabrakan. Ini tadi saya coba pakai 5.000 tapi ternyata bertabrakan. Sudah ada server lain yang jalan dengan port 5.000. Nah, kemudian slash, ya, ketika saya kirim ini send, saya mendapatkan jawaban. Ya, saya mendapatkan respons, ya, hello, this is your web services with HAPI. Lihat, itu adalah ini. Ya, jadi ini kita siapkan untuk memberi respon
ya, kepada server. Kepada klien. Nah, ini contoh sederhana. Nanti kita bikin, kalau bagaimana Pak kalau dia baca dari database? Oke, sabar. Ya. Nah, intinya, apapun yang kita mau sediakan, kita tentukan di dalam root ini. Kita tentukan di dalam root ini. Contoh tadi, get slash hello ini. Tapi kalau kita slash hello, lain lagi jawabannya. Ya, seperti contohnya tadi, hello pen. Oke, beda slash sama pakai hello. Karena kita sudah menentukan bahwa slash beda dengan slash hello. Ya, gitu. Kemudian beda lagi kalau kita pakai hello kemudian diikuti dengan nama, di mana nama ini kita memberi kesempatan kepada klien, kepada browser atau ya klien, ya memberi kesempatan kepada klien untuk memasukkan data berupa nama. Jadi pakai tanda seperti ini, itu artinya ada data yang bisa dipassing, bisa dikirimkan melalui parameter dari API-nya. Ya, ini adalah parameter dari API-nya. Contohnya hello, kemudian diikuti dengan nama. Jadi kalau saya jalankan seperti ini, hello, lalu saya slash nama, misalnya, siapa yang terakhir komen di chat? Agus Setiawan, misalnya. Halo, Agus Setiawan, misalnya. Ya. Nah, sekarang kalau saya klik send, berarti request ini dikirimkan berikut datanya. Ini data, ya, dia akan baca sebagai ini parameter dibaca sebagai data di server ini, ya. Kemudian ditampilkan, dijadikan nilai balik, ya. Jadi respon itu nilai balik dari server. Hello, nama. Maka dia akan tampil seperti ini. Ya. Nah, sekarang kalau ini saya ganti, kalau ini saya ganti namanya, misalnya saya ganti dengan Fakita. Ya, kemudian send, maka ini juga berubah. Ya, sesuai dengan nama yang dikirimkan. Jadi, kita sudah bisa melihat logikanya bagaimana ketika sebuah server itu menerima request, ya, baik itu request berupa path saja atau berupa data. Data dikirimkan sebagai parameter. Oke ya. Jadi kalau kalian ingat kita pernah bikin aplikasi movie, ingat ya? Aplikasi movie DB. Ya, itu kan di sini panjang tuh. Masih ingat? Ya. Ini panjang di sini. Nah, sebenarnya cara bikinnya tuh sesederhana ini. Ya, cara bikinnya itu sesederhana ini. Ya, tentu karena layanannya banyak, servisnya banyak, maka routes-nya juga jadi banyak, dan itu tidak dikumpulkan di satu file. Kenapa? Karena nanti repot. Ya, ketika kita hanya akan menangani satu informasi misalnya, maka kita kumpulkan dia di satu file handler sendiri. Ya, kalau dia lain lagi informasinya, maka kita kumpulkan di handler yang terpisah lagi. Nah, sekarang saya mau tunjukkan bagaimana kalau kita membangun sebuah aplikasi. Ya, bagaimana kalau kita membangun sebuah aplikasi? Ingat, nanti proyek akhirmu itu adalah bangun aplikasi ya. Siap-siap, jadi perhatikan. Oke, saya bikin folder baru ya. Jadi yang ini sudah, ya sampai di sini oke. Nah, nanti contoh-contoh yang ada di sini akan kita pakai lagi. Ya, jadi saya bikin folder baru, saya bikin di sini. Tadi saya berencana mau buat aplikasi bernama To-Do. Ya, To-Do list. Jadi saya bikin folder baru, saya kasih nama To-Do. Atau apa ya, biar namanya lucu, unik gitu. To-Do. Kayak lagu. Ya, kalian mau kasih nama apa terserah ya. Tapi contoh yang saya mau bikin di sini itu namanya aplikasi To-Do. Aplikasi To-Do itu untuk mencatat
apa yang akan kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan supaya kita tidak terlupa. Ya, misalnya hari ini saya mau belanja apa gitu, misalnya ya, karena di dapur sudah butuh supply. Oke, hari ini saya mau belanja dulu, maka saya catat belanja barang-barang ini. Ya, besok pagi saya ada meeting, saya catat meeting ini. Ya, terus sorenya mungkin saya mesti bersihkan halaman karena mau ada tamu, jadi saya catat bersihkan halaman. Ya, itu to-do list. Jadi saya mau bikin aplikasi yang akan membantu saya mengingat apa yang harus saya kerjakan, dan ketika sudah dikerjakan, saya bisa hilangkan, saya bisa tandai, ya kalau nggak dihapus ya ditandai, gitu, ditandai bahwa ini sudah dikerjakan. Jadi supaya benar-benar berasa aplikasi, saya bikin aplikasi, saya bikin folder baru namanya To-Do. Anda mau kasih nama apa bisa, atau kalian mau bikin aplikasi yang berbeda tapi logiknya sama. Ya, logiknya sama. Aplikasinya beda silahkan. Ya, yang idenya itu bisa create lah, bisa create, retrieve, update dan delete. Itu basic banget. Ya, itu dasar sekali ketika kita mau membangun sebuah aplikasi. Bisa create data, bisa retrieve, ngambil kembali, bisa update, ya, dan bisa di-delete. Oke? Jadi ketika kita memasukkan data to do, apa yang akan saya kerjakan, itu berarti kita melakukan create. Ya. Kemudian ketika kita mau membaca list apa saja yang harus kita kerjakan dari yang sudah pernah kita masukkan, itu berarti retrieve. Ya. Ketika kita memberikan status bahwa ini sudah selesai, nah itu berarti kita melakukan update dan kalau perlu bisa di-delete. Delete artinya kita salah entry misalnya, tapi kita nggak jadi, maka kita delete. Ya, beda delete, beda dengan update. Ya, kalau to do itu kalau bakal dikerjakan, harus dikerjakan dan sudah dikerjakan itu sebaiknya disimpan. Ya, sebaiknya disimpan. Nah, tapi ketika bilang kita mau mengerjakan tapi dibatalkan, nggak jadi, mungkin kerjaan itu sudah dikerjakan oleh orang lain atau kita memang nggak niat lagi mengerjakannya, maka kita hapus. Gitu ya. Jadi kalau kalian punya ide program yang mirip-mirip dengan itu, boleh coba aja, tantang aja diri kalian untuk bikin aplikasi itu bersamaan dengan saya bikin to-do list. Bisa? Ya, kalau tidak ya ikut to-do. Ya, namanya bebas, kalian mau kasih nama apa. Oke ya. Nah, sudah bikin foldernya dulu. Angkat tangan yang sudah punya nama aplikasi dan folder. Oke. 4, 6. Sudah punya aplikasi dan folder ya? 8, 9, 10. Gampang kan? Tinggal bikin foldernya aja. Folder dengan nama aplikasinya bebas. Atau misalnya Vionita mau bikin aplikasi Viodu. Nah, silakan namanya Viodu. (12) dari 18. Ada 6. Silakan bikin foldernya dulu. (15), oke. Ya, mungkin yang 3 ada halangannya, barangkali nggak pakai laptop atau gimana. 16, oh masih ada teman. Oke, thank you. So, sekarang next step adalah kita buka foldernya. Ya, kita buka foldernya. File, open folder, ganti aja yang tadi, nggak apa-apa. Ya, ganti saja yang tadi. Cari folder yang baru kita bikin, aplikasi namanya To-Do.
Wih, siapa tahu ini bisa jadi aplikasi ngetop ya. Amin. Oke, tutup aja, get started. Sekarang ini. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan pertama kali? Apa yang harus kita lakukan pertama kali? Halo? Terminal, oke. That's it. Oke, terminal. Udah, terminal. And then? Kalau udah terminal? Kalau sudah terminal? Oke, ya. npm init min y. Kalau nggak pakai min y, nanti ada pertanyaannya yang kalian mesti jawab. Kalau min y itu berarti semuanya dijawab ya. Ya, dijawab yes. Oke, perhatikan di sini ya. Perhatikan di sini. Ya, npm init. Oke, terbentuk satu file namanya package.json. Ya, namanya package.json. Terus kita install lagi Nodemon ya. npm install Nodemon min devsef ya, apa? Saya lupa tadi namanya. Salah klik. Nanti salah nama. Apalagi tadi? Ada yang ingat perintahnya npm install Nodemon? Belakangnya nih, tunggu saya cari catatannya dulu. Duh, kok saya lupa. Udah npm init sudah, save dev betul. npm install Nodemon min save dev. Oke. Ya, masalahnya ini cuma dilakukan satu kali dalam satu project. Jadi kalau project baru dilupa lagi. Oke, ini udah ada ya, masuk ke sini Nodemonnya. Jadi satu project semua modulnya itu bakal kesimpan ke sini ya. Ya, masuk di node modules. Apalagi setelah Nodemon itu untuk jalankan server, terus nanti dia auto restart ketika ada perubahan pada kode. Ya kan? Jadi kita tidak perlu stop, kemudian start lagi, dia langsung auto restart. Next, kita mau bikin apa? Apa lagi? Ingat, kita bakal menggunakan, karena kita mau membangun API, membangun web service, jadi kita menggunakan
framework untuk API pada Node. Ya, apa yang kita lakukan? npm install belum server JS. Belum server JS. Karena server JS akan manggil modul yang kita installin ini. Jadi kita pasang dulu modulnya, baru kita bikin server JS-nya. Ada yang ingat? Happy, oke, happy slash happy. Itu nama ya. @ happy slash happy. Oke, enter. Tunggu. Oke, ya, kita cek di package JSON. Sudah ada di sini, nodemon, sudah ada happy. Ya, sudah ada nodemon, sudah ada happy. Oke, nah berikutnya kita sudah bisa panggil di sini, kita bikin script baru, koma, ya, kita bikin script baru namanya start. Ini hanya kelaziman saja, kalian bisa bikin kok bikin nama script yang berbeda juga nggak apa-apa. Ya, start. Yang isinya adalah manggil nodemon dulu, baru server. Ya, artinya nodemon akan menjalankan server. Ini perintahnya sama dengan kalau kita jalankan node server. Ya, di mana kita mesti punya server JS dulu. Ya, di mana kita mesti punya server JavaScript dulu. File bernama server. Ini berarti node server, berarti kita menjalankan file script JavaScript bernama server. Kalau dia nodemon, berarti kita jalankan begini, nodemon. Gitu ya. Berarti servernya dijalankan oleh nodemon. Untungnya pakai nodemon, nanti kalau ada perubahan di kode program server, dia akan otomatis restart. Ya, itu. Sekarang saya hapus dulu ini, saya nggak pakai ini, saya bikin di sini. Ya, tapi begini, kalau kita udah pakai framework, salah satu tujuannya pakai framework tadi saya sudah sebutkan supaya kita bikin codingnya lebih cepat. Ya, kenapa? Untuk fungsi-fungsi tertentu itu sudah tersedia, kita tinggal pakai. Itu satu. Kedua, struktur program itu sebenarnya sudah baku gitu. Ya, jadi ketika kita berkolaborasi dengan orang lain ngerti di mana file-file kode kita simpan, strukturnya seperti apa. Ya, nah untuk Happy Framework ya dan tradisi membangun web service berbasis Node itu biasanya seperti ini strukturnya. Jadi saya bikin folder baru dulu di sini di to-do ya, namanya src. Ya. Nanti di dalam src ini baru kita bikin servernya. New file server.js. Ya. Ya, src artinya source, ini adalah kode sumber. Nah, kita bikin server JS, maka di sini harus kita rubah, sesuaikan. Ya, di sini harus kita rubah menjadi src server. Ya, tunggu, pakai titik koma kayaknya. Apa, sorry, titik slash. Bentar.
Ya, pakai titik slash ya, pakai titik slash. Dot slash. Ya. Oke. Nah, sekarang server JS-nya udah ada tapi belum ada isinya. Ya. Ini kita sudah panggil dengan nodemon, kita bisa tes, tapi server JS-nya kita isi dulu. Ya, misalnya ngetesnya ya sederhana dulu, log. Kita langsung bilang, oke, server is ready. Ready dulu, belum running ya. Ready. Save. Sehingga kita bisa panggil dia dengan ini, npm start. Ya, npm start itu artinya kita menjalankan script di dalam package ini, namanya start. Makanya saya bilang nama ini sih bebas saja, ya. Yang penting kita panggilnya dengan itu. Start, enter, berarti kita jalankan nodemon src server. Oke, server is ready. Maka ini sudah bisa kita kutak-atik nih. Dia sudah baca. Dan package JSON bisa kita lipat dulu sementara. Oke? Ya. Sekarang kita siapkan servernya. Bisa dikopas dari yang tadi, tapi udah ketutup nih. Ya, saya ketikkan ya, biar kalian lihat. Ini taruh di bawah, nanti notifikasinya taruh di bawah. Terus kita panggil happy-nya dulu. Happy sama dengan require. Nih. Ya, happy. Kemudian const init. Salah. Ini sama dengan asinkronus. Ini statement ini asinkronus. Di function ada variabel namanya, ada apa? Ada ya variabel objek namanya server sama dengan api.server. Yang parameter servernya adalah objek, ingat kalau tanda kurawal objek ya. Port. Kalian boleh pakai berapa saja ya. Yang penting ingat saya masih pakai 5500. Host localhost. Oke. Lalu wait. Kita panggil servernya untuk dijalankan, server start. Ini di dalam ini ya. Server is running, saya kasih tanda begini. Pakai ini ya, pakai apa? Pakai template. Kita pakai template backtick server is running on. Ya. On parameter server.info.uri. Jadi nanti dia otomatis ngasih tahu server ini runningnya di host berapa dan port berapa. Lalu karena ini sebuah function, kita perlu panggil dulu init. Panggil functionnya, eksekusi. Yes, kok pindah. Udah, selesai. Ya, server selesai. Saya save dulu. Perhatikan ini nodemon ya. Saya save, maka otomatis dia restart. Dan kita bisa tes. Ya, ini sudah ada pesan server is running on HTTP localhost 5500. Ini pesan ini. Oke,
Sekarang saya coba tes dari sini. Localhost, ini nggak ada ya, udah ganti. Lima ratus. Oke, not found. Ya, karena memang belum ada. Tapi tandanya bahwa server sudah berjalan, hanya belum bisa memberi apa-apa. Gitu ya. Siapa yang sudah ready sampai di sini? Angkat tangan. Oke, Franz. Siapa yang sudah jalan? Angkat tangan. Theo, oke. Michelle, oke. Kodenya masih sederhana ya, kodenya masih sederhana. Enam. Saya tungguin lo ya.
Berapa Mi? 10. Sudah running ya, nggak ada masalah ya. Cindy aman Mi toh, no demonmu? Jalan Mi? Nggak aman sih Pak. Oh, walaupun tadi kan baru bikin baru kan? Iya, saya barusan coba lagi bikin no demon Pak. Begitu juga? Tapi tetap merah tulisannya. Hai, kok bisa? Yang lain nggak ada masalah? Aman, oke. Ya, oke, 10. Yang lain gimana? Oke, 10 udah aman, ya. Service is running on. Itu kayaknya salah tulis di sini nih. Ini kan, service is running on. Salah tulisnya di sini nih. Perhatikan baik-baik. Server.info.uri. Bukan URL. Coba cek. Salah tulis kan? Itu sebenarnya kalau sudah sampai di sini, ya kalau sudah sampai di sini, server sudah jalan. Ya, server sudah jalan. Ini kan server udah dijalankan nih. Ya toh? Ini cuma notifikasi saja untuk menampilkan pesan ini. Jadi kalau dia di sini undefined, undefined itu artinya variabelnya nggak ada. Itu berarti salah tulis kan? Ya. Oke, kenapa si siapa Ronaldo npm start app crash? Itu kayaknya ada yang salah tulis deh di atasnya. Makanya aplikasinya nggak jalan karena ada sesuatu yang keliru di atas sini. Kalau dia ini kemungkinannya di sini salahnya, ada yang salah tulis. Periksa lagi. Ini kode yang kita tulis baru segini loh, baru 14 baris. Ya, yang kita tulis itu baru 14 baris. 13 baris. Kalau saya buang spasi-spasi kosongnya itu cuma berapa baris? Gimana Ronaldo? Sudah dicek? Ada yang salah tulis tuh. Ya, sekecil ini salah tulis gimana? 11. Oke, good. Gimana, Ronaldo? Masih nggak bisa, coba lihat layarmu. Coba lihat layarmu.
Oke, Ronald cek lagi ya. Dicek lagi, mungkin ada yang keliru di penulisan ini, ya, atau periksa di package. Tapi kalau pesannya seperti itu, berarti bukan masalah di sini, bukan masalah karena no daemon-nya manggil si server, gitu. Tapi perhatikan path-nya apa betul, ./src server, gitu kan? Kemudian ini cuma 13 baris, coba dilihat yang mana yang salah tulis. Ya. Oke, saya lanjut ya. Sorry, tadi saya tunjuk-tunjuk itu saya enggak layarku tidak di-share. Sorry. Share. Ya, intinya gini, ya, itu yang kita lakukan ya dengan npm start itu npm start manggil ini, ya toh. Nah, script ini manggilnya no daemon sama file server kita di dalam direktori src, ya kan? Manggil file bernama server, ya. Jadi ini sampai di sini kalau dia sudah manggil berarti aman, ya, nggak ada masalah. Kalau di sini ini cuma 13 baris, coba dicek mana yang salah. Atau jangan-jangan happy-nya belum diinstal. Ya. Muncul nih sekarang Pak kita? Yang saya tunjuk-tunjuk tadi udah kelihatan ya? Muncul, oke. Oke ya, sekarang saya lanjut. Ya, nah, tunggu dulu. Saya ini sebenarnya mikir ya, karena kalau saya kasih yang modelnya advance nanti bingung. Tapi harus saya kasih ya. Tapi kalau saya pakai yang simple ya, seperti contoh yang tadi pagi, nanti kamu nggak punya pengalaman gitu. Jadi ketika bikin aplikasi beneran, ya nanti pakai mode-mode simple gitu, jadi tambah rumit ya. Ini saya lagi bimbang. Saya mau ngasih contoh yang langsung dengan model kompleks atau gimana ya. Bentar. Kalaupun saya kasih tunjuk yang strukturnya yang sudah ngikut konvensinya, saya usahakan sederhana dulu. Ya udah, kita coba aja lah. Ya, sekarang gini, karena jangankan satu aplikasi ya, ketika kita menyediakan service untuk publik, kadang-kadang servisnya itu bertambah, makin besar. Ya, kalau cuma aplikasi to-do list itu kan kita cuma butuh 4 function, ya, create, retrieve, update, sama delete itu aja. Nah, tapi misalnya ketika dia berkembang menjadi berkembang menjadi aplikasi, mungkin to do itu kalau misalnya dipakai sendiri, ya sendiri pun itu tetap butuh proteksi misalnya, berarti harus diamankan. Apalagi kalau aplikasi ini mau dibuka untuk publik, kemudian semua orang bisa bikin to do list-nya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak saling mengganggu? Berarti dia butuh lagi modul untuk penanganan user. Gitu kan? Nah,
Terus mungkin ada fungsi-fungsi pengingat misalnya. Nah, udah nambah modul lagi. Itu artinya untuk satu aplikasi saja, barangkali kita butuh banyak modul, banyak service, ya. Nah, bagaimana kalau di satu server misalnya satu aplikasi lebih banyak lagi service. Maka untuk persiapan itu kita harus menata kita punya struktur program. Ya, struktur project. Jadi di SRC di sini saya bikin folder baru namanya services. Ya, namanya services. Tunggu, biasakan huruf kecil ya. Saya rename dulu. Services. Oke, kemudian saya bikin lagi SRC, new folder. Saya bikin namanya API. API. Ya, API itu interface kita ke fungsi. Nah, fungsi itu adalah service. Ya, jadi service-nya ngapain? API itu pintunya. Ingat ya, kita bikin service apa? Service-nya adalah nyimpan, baca, apalagi hapus, update, create. Ya, nah kemudian API itu pintu masuknya. Pintu masuknya supaya user atau klien itu bisa ngakses dari sini. Yang diakses di sini itu API. Ya, nanti kita bikin layanannya di sini, kemudian fungsinya di dalam sini. Ya, oke. Karena kita mau bikin to-do list, saya bikin satu dulu, new folder, to-do. Ya, kalau satu folder dia begitu, nyambung nggak apa-apa. Jadi perhatikan foldernya ya, kalian bikin folder, di bawah SRC ada API dan services. Ya, di bawah SRC ada API dan services. Kemudian di bawah API, sementara ada to do, satu folder. Kalau dia tulis sambung begini berarti satu folder. Kalau dia dua folder di dalamnya, dia nggak sambung. Ini strukturnya jadi seperti ini. To do, SRC, saya buka dulu ini ya. To do, web dev, praktikum. Nah ini, to do, SRC, API, to do. Bisa dilihat strukturnya kita? Ya. Jadi ini to do-nya di sini. Ya. Kemudian ada node modules, ya kan? Node modules itu ini. Nggak usah dibuka-buka, ya. Kita nggak berkepentingan di situ. Yang kita mulai bikin adalah SRC, kemudian API, ya. Di dalam SRC tadi sudah ada server, ya kan? Server JS. SRC API, di bawah API ada to do, kemudian di bawah SRC juga ada services. Udah bikin foldernya sudah? Jelas ya? Ya, karena di situ baru ada satu folder, Ishak. Pak, SRC-nya dibikin manual. Kan sudah tadi SRC? Iya, dibikin manual. Tadi kan SRC itu dibikin. Ya. Enggak, Ji, Pak. Kalau Fionita kenapa angkat tangan? Oh, saya belum turunkan tadi ya? Saya belum turunkan angkat tangan ya? Oh, sorry. Saya kira. Siapa tadi? Ishak. SRC service karena baru ada satu folder, kamu belum bikin API-nya. Jadi di bawah folder SRC ada API, ada service. Kalau dia cuma satu folder, dia tulisnya sambung begitu kayak ini. Ini kan di bawah API ada to do, tapi cuma to do saja kan, makanya dia tulisnya sambung seperti ini. Ya, kalau misalnya di bawah API saya bikin new folder lagi kemudian users, ya, misalnya user, ini salah bikin. Aduh, salah. Ini hapusnya salah bikin. Delete.
bikinnya di sini di API, new folder, user, ya. Maka sekarang di bawah API itu ada 2 folder, to do dengan user. Tapi kalau tadi cuma 1 folder, nanti dia sambung, dia tulisannya dia cuma sambung gitu. Ya, jadi tidak masalah tuh Ishak. Oke, nanti no demonnya. Saya juga nyari ya kenapa no demonnya error. Kebetulan nggak pernah dapat sih error itu. Oke, ya. User ini buat contoh aja, tapi nanti kapan-kapan dipakai. Ya, kalau sempat. Masalahnya autentikasinya juga ceritanya panjang. Ya, nggak susah, tapi lumayan. Sudah foldernya aman? Kenapa selalu kebuka ini? Udah ya, lanjut ya. Oke, saya lanjut. Sekarang di service kita bikin script baru. Jadi ini struktur yang dianjurkan ya, di mana nanti orang yang biasa dengan back end itu tahu di mana dia mencari file ketika program ini kamu kolaborasikan ya, kerja bareng gitu. Intinya service adalah kerjaan yang mau kita bagi gitu kan. Jadi kita bikin service-nya dulu. Service-nya kita bikin, saya bikin file baru di service ya. Saya bikin file baru, perhatikan, saya klik kanan di service, new file, saya kasih nama to do services.js. Ya, ingat ekstensinya semuanya JS. Ya, to do services.js. Oke, ya. Nah, sekarang saya bikin, perhatikan di bawah ini semuanya start nih. Tiap ada file baru, tiap ada perubahan, di semua file dalam aplikasi kita, ini langsung restart. Oke. Nah, sekarang di dalam to do service, ya, kita bikin satu kelas namanya. Kelas, apa nama? To do services. Enggak pakai dot. Ya, namanya sama dengan nama filenya. Ya, kemudian konstruktor ini mungkin PBO. Kalau kalian lagi kuliah PBO, silakan dibuka lagi catatannya. Ya, nah karena kita bikinnya belum pakai database, jadi nanti to-do-nya itu kita bikin dalam bentuk array dulu. Ya, kita bikin dalam bentuk array yang nanti dibacanya di sini. This notes sama dengan array kosong. Oh ya, underscore di sini sebenarnya tidak ada masalah ya, tidak pakai juga nggak apa-apa, cuma apa ya, konvensi gitu, kesepakatan bahwa kalau dia berunderscore itu berarti variabel itu adalah variabel internal dalam sebuah objek gitu. Jadi ini sebuah kelas to do service, ini adalah internal ya. Ini adalah variabel lokal. Variabel apa ya? Apa kalau
sudah diajarkan di PBO, variabel yang hanya dikenal di dalam satu protected ya, protected. Dikenal di dalam satu objek saja. Oke? Jadi nanti data kita itu tersimpannya di sini. Masih pakai array, kita belum pakai database, ya. Kita belum pakai database. Nanti baru kita tes database. Kalau kita pakai database, nanti file ini aja yang kita ganti. Ya. File ini saja yang kita ganti. Modelnya ganti. Oke? Nah, kemudian pekerjaan kita itu kan 4. Kok not sih? To do. Sorry, to do. To do's ya, to do's. To do jamak gitu ya, to do's. Karena bakal banyak isinya. Nah, pekerjaan kita itu 4. Ya, to do. Ya, ini function. Kemudian saya bikin 4. Ya, get to do, update to do, delete to do. Ya, itu kan pekerjaan kita tuh. Ini layanan, ini service. Jadi aplikasi kita tuh bakal ngelayani ini. Ya. Nah, biasakan juga ketika menggunakan memberi penamaan, satu, bahasa Inggris itu gunanya supaya ketika kita berkolaborasi, orang ngerti, karena kita belum tentu berkolaborasi hanya dengan orang Indonesia. Ya kan? Jadi dianjurkan menggunakan variabel-variabel dengan bahasa Inggris. Kedua, kita bedakan mana yang nanti result-nya 1, mana yang nanti result-nya banyak. Contoh, add to do, kita cuma bisa menambahkan satu item to do satu saat, gitu kan? Jadi ini tunggal, single. Tapi get to do, kita bisa dapat daftar kan, beberapa item to do. Jadi kita taruh di sini jamak. Ya, update to do, kita hanya bisa ngupdate 1. Begitu juga menghapus, kita hanya bisa ngupdate 1. Ya kan? Jadi ini konsensus dalam penamaan. Jadi bedakan mana yang banyak, mana yang single. Ini bakal banyak kan, single banyak, many. Jadi to do's. Ya. Oke, nah sekarang lanjut. Add to do, saya mau nyimpan. Ya, saya mau nyimpan. Kita pelajari dulu strukturnya ya. Struktur to do-nya itu saya catat di sini. Saya catat di sini ya. To do itu sama dengan objek ID. Ya, ID kemudian item name atau apa ya, works task ya, ID task tugas, kemudian ya udah simpel aja finish. Ini catatan ya, supaya kita tahu struktur to do-nya kita seperti apa. Ya, ID, task, finish. Artinya tugas kita apa, sudah selesai atau belum. Kalau to do itu biasanya tidak ada constraint waktunya, jadi tidak perlu kita catat kapan, gitu kan. Hanya pengingat yang saya mau kerjakan ini. Ya, tidak ada batasan kapan. Jadi bukan schedule. Bukan scheduling. Kalau scheduling rumit lagi. Ini contoh sederhana. Jadi kita nggak masukkan waktu. Cuma kita mau ngasih tanda tugas ini sudah selesai atau belum. Kemudian kita perlu ID-nya nanti karena ketika kita mau menghapus, ya kita cari ID-nya.
ketika kita mau mengupdate, kita cari ID-nya, gitu ya. Jadi ID-nya. Kenapa? Karena task itu kan bisa sama, ya. Namanya bisa sama. Hari ini nyapu halaman, besok nyapu halaman, lusa nyapu halaman. Karena memang itu rutin, ya masuknya juga kan bakal punya nama sama, tapi ID-nya beda. Gitu ya. Oke? Nah, tunggu. Kalian bikin ini dulu ya. Saya break dulu ke kamar kecil, ya. Yang sudah langsung angkat tangan. Yang sudah seperti ini langsung angkat tangan. Gampang sih. Oke, woi, sudah angkat tangan semua tuh. Sebentar ya, saya break dulu ya. Cek, cek, cek. Tes. Oke. Oke, 12. Siap? Siap ya? Lanjut. So, sekarang kalau kita mau menambahkan to do yang baru, ya, maka parameternya adalah parameter-parameter ini. Perhatikan dulu. Pertama, ini ID-nya string ya. ID-nya adalah string. Kemudian task-nya adalah string. Lalu finish-nya adalah boolean. Ya. Nah, kita berpikir, ya, ketika kita menambahkan sebuah to do, apa yang harus di-input? Ketika kita menambahkan sebuah to do, apa yang harus di-input? Ya, dari tiga item ini ya dari tiga item ini, dari tiga field ini, mana yang harus kita input? Ayo, ini latihan juga ketika kalian mau mengembangkan aplikasi. Saya tunggu jawaban. Kenapa ID-nya di-input, Cindy? Cindy, kalau misalnya saya bikinkan aplikasi tas to do, kira-kira ID-nya kau mau isi apa? Oke, Theo, task. Tapi kita pertanyakan dulu ID. Ya, kira-kira ID itu mirip kalau contoh-contoh dosenmu kemarin di mata kuliah lain, barangkali paling sering itu kode barang, nama barang. Gitu kan? Nah, nama barang itu task, tapi kode barang itu ID. Dia akan jadi pembeda antara barang satu dengan barang yang lain. Gitu ya? Sama, tasknya juga mungkin kalimatnya akan berulang, kalimat tugasnya juga akan berulang, tapi ID-nya bakal unik. Ya, terus itu ngisinya angka, huruf, berapa panjang, bagaimana. Ya kan? Kan jadi problem kayak gitu.
maka ID-nya itu sebaiknya tidak di-input, tapi kita bangkitkan secara otomatis. Karena nanti yang berkepentingan dengan ID itu aplikasinya. Ya kan? Jadi di dalam aplikasi kita selesaikan ID-nya. So, ID tidak masuk yang di-input. Yang masuk di-input adalah task. Apalagi? Saya tanya, finish itu kira-kira di-input apa enggak? Finish itu di-input apa enggak? Tutup ini deh. Di-input, kata Fakita. Kira-kira Fakita, kalau kamu bikin daftar apa yang kamu mesti kerjakan, itu berarti pekerjaan itu sudah selesai atau belum? Kalau Fakita bikin daftar apa yang mau dikerjakan, itu kan isinya to-do list ya. Saya mau mengerjakan ini, mengerjakan ini, mengerjakan ini. Nah, kira-kira item atau task itu sudah dikerjakan atau belum? Belum. Apakah perlu kita catat yang sudah dikerjakan? Bukan to do lagi. Ya kan? Karena to do itu akan dikerjakan, artinya belum dikerjakan. Kesimpulannya, Fakita, di input atau tidak? Ayo, gitu dong cara berpikirnya. Ya, ini ceritanya nambah kan, memasukkan kan, baru mendaftar, baru memasukkan, bukan mengupdate. Nanti dia sudah selesai atau belum, itu berarti prosesnya update, bukan add. Kalau add, berarti pekerjaan baru kan? Oke, ya kan? Jadi pasti ketika dimasukkan, itu statusnya belum finish kan? Ya, nah, jadi modelnya begini, cons, definisi dulu ya, ID itu sama dengan, tunggu, saya pakai 0 dulu biar nggak error ya, 0 dulu ya, belum, bukan, kita baru cerita add-nya ya, baru cerita nambahnya, karena dianggap bahwa semua task yang dimasukkan itu pasti belum selesai, maka cons finish sama dengan false. Ya enggak? Gitu? Ya?
semua task yang dimasukkan pasti finish-nya masih false. Berarti belum selesai. Ya, nanti di berikutnya di update baru kita bilang finish itu true gitu ya. Oke? Bukan cuma Pak kita semua nih, paham ya? Jadi ID sama finish itu untuk kasus kita itu nggak perlu di entry. Ya, nggak perlu di input, tapi task ya komputer nggak tahu tugasmu apa. Ya kan? Maka kita mesti input. Jadi yang di input cuma task. Ya, ID kita bangkitkan otomatis. Bagaimana cara membangkitkan otomatis? Di Node itu ada ini. Saya buka, ini kan sudah dijagai sama server nih. Jadi saya buka baru. Ya, terminal baru. npm install nano apa? Nano ID. npm install nano ID. Ini modul lagi nih. Ya. Modul lagi yang bakal ditambahin di Node Modules. Ya, enter. Tuh, dia install lagi. Oke, aman. Ya. Sehingga Apa ini, weh? Astaga, baru gak kembali dem. Itu baru kayak selesai. Kenapa? Oh, tidak, maaf Pak, salah kasih nyala mic. Oke. Jadi yang barusan saya lakukan adalah nginstall Nano ID. Nano ID ini satu modul lagi untuk Node ya. Nano ID tugasnya atau fungsinya membangkitkan bilangan acak. Ya, membangkitkan bilangan acak. Jadi saya taruh di sini Nano ID, lihat ya, ini saya enter. Dia langsung tambahin di atas ini, tapi dengan syarat modulnya sudah diinstal ya. Modulnya sudah diinstal, npm install nano ID. Ya, do it now, kerjakan sekarang. Nanti tinggal const ID di sini kita beri nano ID, lalu kita mau panjangnya berapa? Ya, kita mau panjangnya berapa? Kalau kita tidak tentukan, maka panjangnya 21. Lihat ini contohnya nih. Ya, dia nanti bilangan acak seperti ini. Ya. Nano ID ini 21, tapi mungkin kita pakai pendek-pendek aja, 16. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau sudah, tunggu. Kita perlu catat ke tanggal entry-nya. Catat MIDI. Kapan ini di entry? Nah, jadi saya tambahin di sini const insert add. Ya. Apa bagus? Insert apa input ya. Ya udah insert add sama dengan ini kita isi tanggal. Jadi ini adalah tanggal kapan kita ngentry data ini. Ya. Kapan kita ngentry data ini. Lalu isinya gini. New date. Ini library ya, library bawaannya Node.js, bawaannya JavaScript. ISO string karena dia harus string. Jadi saya tambahin di sini insert add supaya ada record kapan kita simpan dia. Ya, ini adalah string tanggal. Kemudian update add updated.
Ini juga string tanggal. Apa itu updated at? Ini nanti kita pakai kalau misalnya kita sudah selesaikan, ya, kita sudah selesaikan, diupdate bahwa dia sudah selesai, maka tercatat nih tanggal update-nya, otomatis itu juga tanggal selesainya. Gitu? Jadi ini kita pakai untuk menyimpan tanggal selesai sebenarnya, tapi ini jadinya tanggal update. Ya, karena isinya sama dengan tanggal, jadi untuk pertama kita samakan dulu dengan inserted at. Ya, ini saya copy saja. Ini saya pakai updated update at. Ini nggak usah lagi new date, tapi kita langsung insert at. Jadi tanggalnya disamakan. Tanggal inputnya dengan tanggal update-nya pertama sama dulu. Ya, nanti ketika kita melakukan update, baru tanggal ini diupdate juga. Oke? Nah, kalau sudah, kita siapkan variabelnya. Constant to-do sama dengan ya objek pakai begini aja, new. Kalau to do nanti sama dengan ini, new to do. Ya, isinya new to do adalah ID, task, finish, apalagi inserted at dan update at. Gitu ya. Ya, jadi kita bikin objek yang variabelnya ID, task, finish, insert, update. Wih, jadi 5. Ya, nggak apa-apa. Ya, kemudian ini datanya kita simpan di this to do's. Ya, kita simpan di this to do's. Jadi kita push. Ingat, pernah saya tunjukkan bagaimana mengisi array ya. Ini kan array. Ya, ini kan array. This to do's kita masukkan. Jadi this underscore to do's push new to do. Udah, ini proses penyimpanan selesai. Ya. Proses penyimpanan selesai, tapi kita mau ada pengecekan. Ya, apakah betul dia berhasil disimpan? Ya, apakah betul dia berhasil disimpan? Tekniknya begini. Saya bikin catatan ya, cek apakah berhasil disimpan. Tapi sebenarnya kalau nyimpan array sih gampang. Ya, ini tambahkan ke daftar to do. Gitu ya. Ini prepare to do yang baru. Ya, kalau ini jelas, ini bikin ID-nya otomatis. Nah, ini adalah nilai awal untuk belum selesai. Ya, belum selesai. Kemudian ini tanggal masuk, tanggal update sama dengan tanggal masuk. Nah, ini siapkan to do yang baru, kemudian push, masukkan ke sini. Nah, kita cek apakah berhasil disimpan. Sebenarnya menyimpan ke array itu yang penting push, sudah selesai, nggak susah, ini aja. Ya, beda kalau database. Kalau database itu bisa saja lagi nyimpan terus disconnect, atau salah database, salah tabel, salah nama gitu ya. Ada resiko tidak berhasil. Tapi kalau push itu udah berhasil. Tapi function ini harus memberikan nilai return masalahnya.
Ya, function ini harus memberikan nilai balik. Ya, function ini harus memberikan nilai kembali supaya nanti pemanggilnya tahu inilah hasilnya, berhasil. Gitu ya. Jadi kita bikinkan konstanta sukses. Berhasil. Ya, sama dengan this to-dos filter. Filter itu adalah pencarian. Ya, filter kita anggap variabelnya namanya to-do. Ini function. Ya, kemudian kita cari to-do. Ini filter, ini pencarian satu-satu sebenarnya. Ya, kemudian yang dibaca dari to-dos itu dibaca, dianggap sebagai to-do. Kemudian kita baca ID-nya. Ya, harusnya sama dengan ID. Jadi ini pencarian. Ya, ini pencarian satu-satu dari semua to-do. Kalau ada yang sama dengan ID, ID yang dimaksud itu kan ini. Ya kan? Jadi kalau ID ini sama dengan isinya salah satu diisi dalam kan to-dos ini bisa banyak nih. Ya, difilter satu-satu, dicari yang sama dengan ID-nya. Ya. Lalu diukur, dihitung panjangnya. Ya, kalau dia lebih dari 0 berarti ada isi. Ya. Kalau dia lebih dari 0, kalau panjang ID-nya yang didapat setelah pencarian satu-satu gitu ya. Ya, jadi to-do filter ini mencari, jadi to-dos ini difilter, disaring, dicari datanya yang ID-nya sama, to-do ID sama dengan ID ini. Ya, kalau ketemu kemudian panjangnya lebih dari 0, artinya tidak kosong, berarti berhasil kan? Berarti ID ini, to-do dengan ID ini berhasil tersimpan di dalam to-dos, dianggap sukses. Gitu loh. Ya, mudah-mudahan paham. Nah, baru kita bilang jika tunggu dulu. Return-nya apa ya? Gini aja, jika tidak sukses, ya, jika tidak sukses, maka return false. Jadi nanti pemanggilnya tahu bahwa ini gagal. Tapi kalau sukses, maka return ID. Oke? Ya, kita simpan. Aman, tidak ada error. Ayo dilihat dulu. Wow, ini panjang nih ceritanya. Kita butuh beberapa minggu nih, ya, untuk bikin ini to-do-nya sampai jadi, ya. Kelihatannya nggak bisa terus dulu nih. Kita break dulu. Breaknya nanti kapan bisa lanjut? Ini baru sampai sini ya. Ini belum bisa diuji karena servisnya kita baru bikin servisnya, tapi belum bikin API-nya. Ya, jadi belum bisa dites. Belum ada pintu masuknya. Perhatikan supaya kalian paham, ya. Kita bikin servisnya, kita bikin layanannya, menambah to-do. Ini kalau tidak ada kesalahan,
Ya, install Nano ID. Ya, Nano ID-nya diinstal ya. Tadi di sini ada saya install ya, Nano ID ini. npm install Nano ID. Oke, jadi sampai di sini mudah-mudahan kalian paham. Yang kita bikin ini baru service. Service itu kan satu layanan. Layanannya ini baru nambah, ya, baru menambah data, ya, baru menambah data. Tapi ini belum bisa diakses oleh orang lain, oleh pihak lain, karena API-nya belum dibikin. Ya, API-nya belum dibikin. Nanti API-nya dibikin, baru kita bisa tes dari luar. Ya, kalau API-nya sudah dibikin, baru kita bisa tes dari sini. Karena yang diakses dari sini adalah API. Nanti API-nya yang dihubungkan ke service. Oke? So, karena waktu, jadi API-nya kita pending lagi. Ya, sabar. Tunggu dulu, saya juga ada kerjaan sih. Kalau kapan kalian bisa ada waktu supaya nggak terlalu lama nunggunya, kasih tahu saya ya, sepakat mau kapan, nanti saya atur. Ya, aduh itu lagi. Selasa depan itu tadi sudah ada penyampaian dari apa ya pengelola kalau ada rencana meeting dengan yayasan. Jadi sepertinya Selasa depan itu kita bakal kosong. Nanti Senin kita isi lagi dengan praktikum ya. Bukan apa praktikum pemrograman web, bukan praktikum desain web. Karena desain web itu sudah bicara apa sekarang prototype ya, itu tanggung jawabmu. Oke, jadi kalau bisa ada waktu setelah hari ini dalam minggu ini ada tambahan supaya kamu sudah bisa ngetes tuh entry to do-nya lewat API. Ini servisnya sudah jadi satu servis ya, tapi API-nya belum siap. Oke? Ya, selesai ini sebenarnya mau bikin API, tapi waktunya udah nggak cukup lagi. Oke ya, cukup dulu untuk hari ini ya. Ya, nanti kapan kamu sepakat ada waktu tambahan, ya koordinasi dulu lah. Kalau memang saya bisa, kita langsung jalan gitu. Ya, oke? Bu Ketua. Oke, kalau gitu cukup dulu untuk sore ini. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya. Oh ya, berikutnya tolong yang lain ngikut ya, supaya nanti bisa dapat gambaran. Dan saya nggak nunggu lama ketika nunggu kalian angkat tangan gitu. Ya, dicobain. Ketika saya minta, yang sudah angkat tangan gitu ya. Oke, thank you. Terima kasih untuk perhatian dan kerjasamanya sore ini. Selamat istirahat. Sampai ketemu di pertemuan berikut. Masih dengan project to-do list. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.